Zaman-zaman inginnya sukses tapi tapi nggak mau berprogres gitu ya. Jadi sukses ya harus berprogres dan harus sukses proses progres. Kita ya. misal gini, dimisalkan aja nggih. Kita belajar sepeda motor. Kita tahu teorinya Ya. bahwa naik sepeda motor itu kontaknya di unyerno lek Matic misalkan misal matic. metik gas langsung jalan. Ya, Tapi ketika praktek awal dredeg pasti pasti. dan jatuh itu pasti. Nabrak itu pasti. Nah, makanya penting kita praktek itu berkali-kali dan juga belajar dari kesalahan. Kalau misalkan teman-teman ini memulai usaha pingin ini saya buka usaha langsung laris ngimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Blok Agung, podcast Feby. Feby, berian choice. Yes. Wah, siang yang sangat mendung. Siang mendung, alhamdulillah mendung. Tapi tidak semendung hatinya. Wis. Hatinya kan harus semangat. Ampun. Jangan bagikan apa katanya lagunya mendung tanpa udan. Nah, hari ini mendungnya tanpa hujan, tapi hatinya jangan seperti itu ya. Hati hanya harus semangat. Oke, kali ini nih ya teman-teman, kita di podcast Blok Agung ini, podcast Vibe, kita kedatangan tamu dengan Mas Dani nih ya. Iya, Wow, benar. Mas Dani ini adalah mahasiswa, santri dan juga ketua HMPS Ekonomi Syariah. Wow, ya. Ekonomi Syariah. Dari kata ekonomi syariah nih muncullah sebuah pertanyaan. Apa sih ekonomi syariah? Menurut pandang dari Mas Dani nih, sebagai seorang mahasiswa dari ekonomi syariah, seorang santri dan ketua HMPS Ekonomi Syariah. Nggih, terima kasih. Jadi gini, ekonomi syariah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Ya. Nah, kita bisa tahu ekonomi meskipun nggak tahu di ekonomi pun kita sudah melakukannya setiap hari. Setiap hari. Siapapun itu. Siapapun whatever. Ya, jadi siapapun itu pasti dia melakukan aktivitas ekonomi. Cuma aktivitas ekonomi yang benar itu seperti apa? Kita belum tahu kalau nggak nyemplung di ekonomi. Di ekonomi syariah misal. Ya. Lah, seperti contoh, kita tahu bahwa berdagang dengan sesuatu yang diharamkan itu nggak boleh. Tapi di masyarakat luas sana, di masyarakat luas itu mungkin masih ada yang belum tahu. Ya. Jadi misal jual bensin dicampur air. Nah, itu kan dari sisi ekonomi kan nggak baik juga bagi Ya. kemaslahatan. Pasti ada yang dirugikan gitu ya. Pasti ada yang dirugikan. Nah, maka dari itu penting sekali teman-teman semuanya ini belajar berekonomi. Lebih-lebih ke ekonomi syariah. Karena kita tahu bahwa di ekonomi ada namanya sistem kapitalis, sistem sosialis, dan juga karena di sistem-sistem seperti itu pasti ada yang dirugikan. Karena terus kita nyemplung ke ekonomi syariah, yang mana ekonomi syariah ini membawa kemaslahatan bagi seluruh umat. Gitu. Membawa kemaslahatan seluruh umat. Ekonomi, sebuah ekonomi syariah. Ekonomi yang berbasis pola syariah. Kalau ekonomi yang maksudnya konvensional kan memang sudah sangat trending dari dulu ya. Iya. Kalau saat ini kan memang kita berpola syariah, karena saat ini memang wujud nyatanya di sekitar kita tuh masyarakat inginnya apa-apa serba syariah, dan syariah. Karena memang untuk menjagalah kegiatan-kegiatan kita tuh memang biar halal, sesuai dengan syariah, sesuai dengan kaidah-kaidah akad-akad syariah gitu ya. Iya. Karena di syariah sendiri kan juga pasti itu akan menimbulkan impact baik, impact bagus meskipun bagi si mungkin kalau dalam dunia perdagangan si penjual juga untung, si yang beli juga untung, itu harus gitu kan. Jadi harus sama-sama diuntungkan. Sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan.
Ya memang itu sangat penting ketika kita melakukan transaksi itu memang harus antara aku dan kamu atau aku dan dia harus saling menguntungkan. Harus saling menguntungkan. Bahkan aku dan kamu juga tuh harus saling menguntungkan antara dan hati. Waduh. Ya memang tuh sangat butuh banget itu. Iya. Chemistry-nya harus menyambung lah hati. Gitu. Hatinya siapa? Hatinya siapa orang. ya. Hatinya orang. Ya, setiap orang punya hati, perasaan lah. Ya. Ini tadi kan kita sudah membicarakan tentang gambaran sedikit ekonomi syariah itu ya. Di sini kalau boleh tahu selama Mas Dani menjabat nih, program apa saja nih yang telah Mas Dani laksanakan? Jadi selama saya menjabat ada program yang sudah terlaksana Ya. dan juga ada program yang belum terlaksana. Masih kan wacana gitu. Masih menjadi wacana juga semoga terlaksana gitu ya. Amin langsung. Amin, ya. Harus itu kan memang kita harus membuktikan wujud nyata dari inilah mahasiswa ekonomi syariah gitu ya. Jadi programnya yang sudah terlaksana ini adalah di seminar mindset atau seminar kewirausahaan. Seminar kalau kita kewirausahaan. Karena gini, seseorang itu juga butuh teori. Ya, pasti. Seseorang pasti butuh teori. Apa yang kita lakukan harus punya teori dan kemudian praktek. Prakteknya juga. Praktek tanpa teori kan sama aja bohong. Kami ada dua, yakni di teori dan juga di prakteknya. Ya. Jadi kenapa kok ke teori? Karena sebelum praktek kita butuh teori kan gitu. Ya, harus. Nah, di seminar ini kita melatih mindset teman-teman semuanya, melatih pikiran berwirausaha dengan baik. Misal ketika mulai usaha nggak ada yang beli. Ya. Itu rata-rata mindsetnya teman-teman wes ngene, sudah gini, wah gak laku berarti aku gak mampu untuk jadi entrepreneur. Jangan itu diteruskan karena itu menjadi sebuah langkah awal. Memulai adalah sebuah langkah awal. Ketika menghadapi masalah-masalah berikutnya itu adalah langkah yang harus diselesaikan, bukan langkah yang harus terhenti. Mungkin, itu adalah pentingnya di seminar kita, di seminar kewirausahaan kita, melatih mindset mereka agar ketika dia memulai, dia tidak bosan dan tidak langsung jatuh ke bawah. Terus kemudian adalah di pelatihannya juga. Kenapa kok kita taruh seminar di awal dan pelatihan di akhir atau di tahap kedua? Karena kita butuh jam terbang dari teori ini. Kita butuh jam terbang dari teori yang sudah kita pelajari ini. Kenapa kok jam terbang? Karena ketika teman-teman semuanya hanya tahu teorinya, tidak tahu prakteknya, tidak tahu jam terbangnya, ini hanya akan menjadi sebuah wacana saja. Aku pengen jadi entrepreneurship tapi gak pernah melakukan. Saya hanya ingin, gak pernah terrealisasi itu. Maka dari itu kami dari HMPS memfasilitasi teman-teman ini bagaimana cara prakteknya, bagaimana cara menjual produk dengan baik dan sebagainya. Saya mengingat suatu kata dari Mas Ghazan Askagavara, founder dari Zanana. Seseorang itu pasti punya teori dan juga praktek. Teori dan Praktek. Nah, ketika teorinya tahu, kita dimisalkan aja nggih. Kita belajar sepeda motor. Kita tahu teorinya bahwa naik sepeda motor itu kontaknya di unyerno. Matic gas langsung jalan. Ya. Tapi ketika praktek awal, dredeg pasti. Dan jatuh itu pasti. Nabrak itu pasti. Nah, makanya penting kita praktek itu berkali-kali dan juga belajar dari kesalahan. Ada jatuh bangunnya Ada jatuh bangunnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini memulai usaha pingin saya buka usaha langsung laris, ngimpi. Langsung sukses besar seperti Mas Gilang mungkin. Ngimpi bro, ngimpi. Adanya yang besar itu perasaan untuknya langsung besar. Perasaan kita besar. Tapi ketika praktek kita butuh jam terbang. Dari contoh tadi
naik sepeda motor kita jatuh berkali-kali, ketika kita bisa ya enak kan? Ya. Gitu, Mbak. Berarti kan memang dari programnya Mas ini ya, Mas Dani itu memang dipikirkan secara matang. Ya. Pertama kita belajar teorinya dulu, kemudian kita selanjutnya adalah tentang prakteknya. Praktek secara kecil-kecilan, praktek wujud nyata. Memang kalau kita berbisnis itu mesti dari tahap awal, seperti kayak naik tangga, semakin ke atas semakin naik. Enggak mungkin kan kita dari bawah langsung ke atas, itu enggak mungkin. Memang pelajaran dan wawasan seperti itu memang perlu banget sebagai kita untuk kedepannya ketika kita memulai berbisnis, ketika kita tidak punya wawasan seperti itu, kita merasa jatuh, sudah kita menyerah. Tapi ketika kita sudah ada teori seperti itu, wawasan seperti itu, kita jatuh. Oh, kemarin aku setelah seminar kewirausahaan dengan HMPSSI, oh ternyata gini caranya. Gitu jadinya kan kita punya tahap langkah-langkah gitu ya. Tahap 1, 2, 3 gitu. seterusnya. Ketika misalnya yang ini dipakai gagal, pakai selanjutnya. Jadi kan manfaat dari seminar kewirausahaan sendiri itu banyak banget. Sangat Banyak gitu ya. Karena di sisi lain dari juga kita belajar dari teori, selanjutnya kita akan ke prakteknya juga untuk menambah jam terbang teman-teman. Terbang menuju kesuksesan. dan sukses ya. Sukses memang semua orang tuh pingin sukses, semua orang pingin ya apa yang dilakukan selalu sukses dan membuahkan hasil. Ketika Mbak ngomong sukses, banyak teman-teman dari kita semuanya zaman-zaman ini inginnya sukses tapi nggak mau berprogres gitu ya. Jadi sukses ya harus berprogres dan harus sukses, proses, progres. Ya memang ada tahap-tahap. Ada tahapnya. Ini tadi kan itu program-program Masnya ya sudah terlaksana, yaitu seminar kewirausahaan. Yang kedua tadi apa tadi Mas? Di pelatihan. Terus selanjutnya ada lagi? Mungkin gini Mbak, yang tadi saya ucapkan, kita nggak hanya akan praktek satu kali, berarti berkali-kali. Ketika pelatihan mungkin satu gagal, apa sih yang kurang, ketika dilihat data, oh ini yang kurang, oke, kita evaluasi gitu. Ketika teman-teman nggak tahu solusinya, oke, discuss dengan kita. Terus kita juga nggak tahu solusinya, mungkin kita akan berikan lagi pelatihan selanjutnya. Oh gitu. Jadi berkala lah, artinya bertahap itu. Itu berarti memang program Masnya ini untuk masa jabatan Masnya nih ya. Masa jabatannya itu nih. Iya. Memang hanya ingin mengajak teman-teman bagaimana cara berwirausaha yang benar sesuai dengan pola syariah. Memang benar, bukan hanya labelnya saja syariah, tapi memang benar wujud nyatanya berpola syariah gitu ya. Wujud nyata kalau memang itu memang harus ada, bukan hanya saat ini kan memang hanya label gitu, tapi kita belajar sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Perlu diketahui juga, teman-teman ekonomi syariah ini juga sudah banyak yang memulai usahanya. Wow, banyak ini. Dari teman-teman kakak kelas, adik kelas, atau seangkatan sendiri nih? Ada yang seangkatan. Kalau saya banyak tahu itu banyak yang seangkatan. Kalau di atas ya adalah mungkin. Kalau di bawah saya di semester 1 2 saya belum tahu. Saya belum lihat datanya lagi. Kalau di semester selevel saya atau tingkatan saya, ini banyak yang sudah menjadi ada yang sudah menjual produk fashion, kerudung, masker, karena kita sedang Covid masih gitu ya. Masih pandemi. Bukan lah ya. Kita yang sedang Covid tapi kondisi di dunia ini sedang Covid gitu. Masih pandemi, memang butuh menjaga kesehatan, apalagi menjaga jarak darinya. Siap. Darinya. Jadi lanjut untuk teman-teman sudah banyak yang memulai usahanya, meskipun itu reseller, meskipun itu dropshipper. Jadi sudah banyak teman-teman yang memulainya. Ada juga teman kita dari ekonomi syariah itu jadi dropshipper. Wow, apa usahanya? Dropshipper di bidang clothing. Jadi gitu. Dia memulai usaha bukan dengan menciptakan produk, tapi dengan cari produk orang lain, apa yang bisa dijual.
Jadi riset market dulu, bagaimana riset market baru dia jual. Istilah gampangnya nih, biar teman-teman banyak kan belum tahu kan istilah seperti maksudnya prakteknya itu berarti dia memang membantu memasarkan dari sebuah produk yang memang belum banyak minatnya, belum banyak diketahui nih. Memang karena teman-teman kita kan sudah memang banyak yang tahu, jadinya membantu sebuah usaha-usaha kecil yang masih belum berkembang, belum banyak dikenal, jadinya tuh teman-teman ekonomi syariah sendiri tuh membantu. Beginilah cara pemasarannya, begini loh cara pemasaran agar para konsumen itu minat. Dan ada salah satu teman saya ini di bidang jam tangan. Iya, jam tangan. Jam tangan, dia bermain di Facebook Ads gitu ya. Jadi dia mulai di 2019 kalau nggak salah. Di 2019 dia mulai dengan menawarkan ke teman-temannya, terus akhirnya sampai corona mengintai dan melanda Indonesia, berhenti dan dia punya inovasi juga untuk bermain di online karena bisnis online itu sangat menjanjikan ketika banyak orang yang nggak bisa keluar rumah. Ya memang sangat membantu. Sangat membantu di bisnis online. Akhirnya dia belajar sana sini tentang bisnis online dan akhirnya dia sekarang grow up. Dia juga mahasiswa ekonomi syariah. Wow, mahasiswa ekonomi syariah. Jadi jangan meragukan ekonomi syariah itu jangan meragukan. Jangan karena ekonomi gitu. Jangan ekonomi. Memang di ekonomi itu ada pelajaran hitung-hitungan mesti karena memang hidup kita tuh penuh dengan perhitungan. Kita contohnya aja mau membeli apa kan mesti ada hitung-hitungannya. Itu sebenarnya di pelajaran ya kurang lebih seperti itu ya. Padahal nggak sesusah yang orang-orang bayangkan ya. Memang aslinya tuh biasa saja sih. Aslinya biasa saja ketika terbiasa. Kebanyakan teman-teman kan sangat-sangat takut sekali kan masuk ekonomi syariah. Susah, padahal kan nggak sesusah itu gitu ya. Kalaupun susah itu untuk masa depan teman-teman semuanya kok gitu ya. Itu belajar susah dari sekarang lah, berakit-rakit. Gitu, Mbak. Susah dari sekarang, ketika suatu saat nanti kan sudah enak sekali gitu. Terus nih, Masnya ini kan juga di sini punya motivasi apa nih? Tetap stay menjadi mahasiswa, santri dan pemimpin di HMPS Ekonomi Syariah nih. Jadi gini, kenapa saya tetap stay di sini? Gitu ya. Karena gini, kita hidup itu harus punya manfaat terhadap orang lain. Jadi kalau gak punya manfaat terhadap orang lain, ya gak usah hidup. Gitu ya. Jadi saya inginnya hidup hanya satu kali. Hidup satu kali. Berilah yang berarti pada semua umat. Oke. Terus juga nih, kan Masnya juga sebelum dulu menjabat menjadi ketua nih ya. Nih. Mestinya Masnya tuh kan juga dulunya pernah masuk pengalaman di organisasi ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ya kan punya pengalaman nih ya masuk ini. Kira-kira pengalamannya Mas apa saja sih? Mas, kegiatan yang memang sangat-sangat membantu untuk Masnya sendiri sebelum menjadi ketua? Kalau saya terjun di dalam organisasi di ekonomi syariah ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Tapi untuk organisasi yang lain di sekolah, saya pernah 2 tahun menjadi tim di OSIS. Tim OSIS. Di tahun pertama itu saya menjadi bendahara kalau nggak salah. Terus di tahun kedua mencalonkan menjadi ketua dan kalah, akhirnya jadi kalah suara saja. Kalau di pengalaman organisasi untuk ekonomi saya masih pertama. Ya. Tapi kalau organisasi yang lain, OSIS, kalau di Blok Agung sendiri ada yang namanya OSIDA. Saya juga pernah di OSIDA juga. OSIS pernah, OSIDA juga pernah. Jadi itu yang membantu pengalaman saya dulu itu hidup di organisasi ya dari pengalaman dulu yang pernah saya alami. Jadi belajar dari kesalahan yang lalu apa sih ketika saya berorganisasi yang lalu kan kalau pertama ya jelas yang tadi saya katakan ya pasti salah juga. Akhirnya banyaklah pelajaran yang saya ambil di organisasi yang lalu saya terapkan di sini agar program-program dan juga
yang saya lakukan ini nggak salah jalan lagi seperti yang dulu-dulu. Kita tahu kalau yang dulu salah kenapa harus diulang sekarang? Harusnya kita perbaiki. Perbaiki untuk menjadi lebih baik. Jadinya Mas Dani ini ketika sekarang menjadi ketua HMPSS itu sudah punya banyak banget pengalaman, jadinya bisa cepat mengembangkan. Amin. Bisa cepat mengembangkan ya. Mengembangkan dan memajukan lagi ekonomi syariah. Amin. Semoga. Gambaran Mas Dani nih tentang para teman-teman saat ini nih yang juga sama-sama mahasiswa ekonomi syariah seperti apa? Gambaran untuk mahasiswa ekonomi syariah seperti apa? Maksudnya itu komenan-komenan yang istilahnya sesuai dengan teman-teman. Kan teman-teman juga tuh dulunya masih punya riwayat saya takut masuk ekonomi syariah. Terus sekarang berani. Maksudnya gambaran-gambaran mereka misalnya membuktikan bahwa mereka itu tetap bisa bertahan di ekonomi syariah dan juga bisa mengembangkan, bisa membuktikan ini loh saya mahasiswa syariah, ekonomi syariah. Mungkin saya nggak tahu pendapat teman-teman semuanya karena saya belum tanya kenapa mereka di ekonomi syariah. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, kita belum bisa bermanfaat kalau kita belum bisa menghasilkan di ekonomi syariah. Kita belum bisa memberikan manfaat ekonomi kepada orang sekitar dan teman-teman kita, dan ya itu sajalah mungkin Mbak. Yes, yang penting Mas Dani tetap semangat meskipun posisinya saat ini santri, mahasiswa dan juga ketua HMPS Ekonomi Syariah. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap juga ingin membuktikan wujud nyata nih. Memang dari dulu kan emang ekonomi syariah sudah memang berwujud ini loh. Tapi karena ditambahnya sekarang zaman-zaman modern saat ini, zaman milenial ya. Ya itu kita mengembangkan lagi, mengembangkan lebih kembang dan lebih maju lagi nih ya. Dan juga saya pesan kepada teman-teman di teman-teman kita yang masih SMA itu SMK ataupun madrasah aliyah. Jadi ekonomi itu penting. Ekonomi sangat penting karena tadi yang saya bilang awal, kehidupan kita sehari-hari itu ya berekonomi. Maka dari itu untuk hidup dengan benar ekonominya, ya masuklah di ekonomi syariah. Gitu. Jadi ya gitu aja mungkin pesan saya untuk teman-teman kita yang masih di kelas 3 ini. Iya, kelas 3. Ini close statement dari Mas Dani nih ya. Coba diulangi lagi nih Mas, close statementnya buat teman-teman kita nih. Gini, closing statement dari saya itu hanya 2 kalimat, yakni tanpa tapi, tanpa nanti. Kenapa kok tanpa tapi, tanpa nanti? Karena ketika kita menunda-nunda pekerjaan kita, menunda-nunda keinginan kita, itu malah nggak terwujud. Jadi wujudkan sekarang, capai impianmu di masa yang akan datang. Oke, cukup sekian dan sangat terima kasih ya Mas Dani atas waktunya untuk hari ini, atas obrolan ringan kita hari ini ya. Terima kasih. Ya, ini cukup lumayan ya, gambaran banget tentang HMPS Syariah sendiri buat gambaran kita. Apa sih? Kita kan masih punya banget banyak pertanyaan tentang ekonomi syariah dan alhamdulillah saat ini sudah dijawab langsung oleh Mas Dani. Oke nih Mas, tetap semangat ya. Siap. Semangat. Oke, cukup sekian dari saya. Podcast Bulk Agung, podcast Feby. Brilliant choice. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.